Assalamualaikum, Shalom, Om Swastiastu, salam kebajikan bagi kita semua. Selamat siang untuk rekan-rekan yang sudah hadir dalam webinar pada siang hari ini, dan saya sangat berterima kasih kepada BISAI telah memberikan kesempatan bagi saya untuk membagi ilmu sharing dengan rekan-rekan semua pada siang hari ini. Sebelum masuk ke dalam webinar ini, saya akan sedikit memperkenalkan diri saya. Nama saya Ratu Ajini Vitalisanti, dan kebetulan saya juga alumni dari SMK Negeri 2 Bandung. Jika rekan-rekan ingin mengetahui saya angkatan berapa, mungkin Anda bisa tanya ke SMK Negeri 2 Kota Bandung. Dan saya pada kesempatan sekarang adalah mahasiswi dari program studi ilmu komunikasi di Universitas Kebangsaan Republik Indonesia, tepatnya di Bandung, di Jalan Halim nomor 37. Dan saya juga sebagai founder, sebenarnya bukan CEO ya, CCO, tapi CCO dari Unicode Creative Group. Dan dalam Unicode Creative Group ini, kami semua dalam startup ini adalah sebagian alumni dari SMK Negeri 2 Kota Bandung. Dan kami semua sedang berbenah dan mengembangkan startup ini dari tahun kemarin. Sebenarnya sudah persiapan, dan mungkin tahun sekarang masih berkembang. Kita berkembang dalam jasa layanan agensi dalam IT solution dan juga multimedia, begitu. Dan saya juga seorang freelancer digital marketing di PT Tera Inovasi Medika, itu yang menjual kesehatan dan di cabang Jawa Barat. Seperti itu profil saya, dan kita kembali ke dalam webinar kita. Yang utama adalah berkarakter dan berkomunikasi cerdas dengan multimedia. Sebenarnya seperti apa tuh multimedia itu sendiri? Apa itu multimedia? Nah, di sini kita akan bahas multimedianya dulu. Yang pertama adalah multi. Dari multimedia itu sendiri ada sebuah singkatan ya, namanya multi, yaitu banyak fungsi, jenis, dan bermacam-macam. Juga media adalah sarana, alat, perantara. Jadi multimedia itu adalah sarana dan prasarana yang memiliki banyak fungsi, jenis yang bermacam-macam. Nah, yaitu multimedia adalah sarana komunikasi dengan menggunakan perantara untuk menyajikan sebuah teks, grafik visual, audio, video, dan sebagainya macamnya. Jadi kita di sini di era teknologi industri ini, multimedia adalah suatu komponen yang sangat berkembang dengan cepat, dengan pesat, sehingga kita harus mengikuti arus kemana datangnya. Ini multimedia ini adalah menjadi pengaruh besar perantara bagi kita dalam kehidupan sehari-hari kita. Seperti itu. Nah, apa sih manfaatnya adanya multimedia? Nah, multimedia ini adalah sebagai sarana komunikasi kita, yaitu kita bisa hadir pada kesempatan hari ini, walaupun mungkin hanya bisa bertemu dalam jarak jauh dalam jaringan tentunya.
yang sebenarnya kalau tidak ada pandemi kita kan bisa bertemu secara langsung seperti itu. Tapi dengan adanya media yang mendukung seperti multimedia ini, walaupun dari berbagai daerah, mau dari Sabang sampai Merauke ataupun di luar negeri sekalipun, kita bisa berkomunikasi dengan lancar dengan adanya multimedia ini. Nah, dan multimedia ini juga adalah sebagai sarana informasi bagi kita terkait bagaimana perkembangan dalam hidup kita. Dan sebagai sarana edukasi juga, ketika kita sedang belajar, ingin mengetahui segala sesuatu, dan sebagai sarana untuk kita berkembang lebih jauh lagi. Nah, jenis-jenis multimedia di sini sebenarnya banyak sekali jenis-jenis multimedia, cuman saya ambil 3 di sini: multimedia interaktif, multimedia hiperaktif, multimedia linier. Ini saya ada typo sedikit, mohon maaf. Oke, nah multimedia interaktif itu apa sih? Multimedia interaktif itu adalah alat kontrol yang bisa digunakan pengguna. Jadi seperti aplikasi game gitu yang sering kita mainkan dan sebagainya. Kalau multimedia hiperaktif itu adalah alat yang punya struktur berbasis dalam jaringan yang dapat diarahkan oleh user melalui tautan. Nah, seperti ada di website, m-banking, dan bisa AI. Bisa AI ini termasuk multimedia hiperaktif karena dapat komunikasinya 2 arah. Bisa kita pergunakan juga. Dan yang terakhir ada multimedia linier. Apa sih itu multimedia linier? Multimedia linier itu adalah media atau sarana yang dari satu posisi awal hingga posisi akhir tanpa dapat diatur oleh pengguna. Seperti apa sih komunikasi yang bersifatnya satu arah, media yang bersifatnya satu arah? Seperti apa contohnya? Seperti televisi, koran, majalah, film, ataupun berita-berita yang ada di online ya, dalam jaringan. Itu tidak bisa kita otak-atik, tidak bisa kita ubah, dan kita hanya bisa menikmati informasi, komunikasi, dan edukasi di dalam multimedia linier hanya dapat kita nikmati saja gitu, seperti itu. Ya. Bisa dilihat di slide-nya. Oke, pengguna multimedia. Siapa sih pengguna atau eksekutor dalam multimedia ini? Saya mencontohkannya adalah profesi ya, karena eksekutor dalam multimedia itu sendiri ya kita sebagai manusia yang menikmati dan menggunakan multimedia itu. Nah, di dalam multimedia ada pengguna, tapi ia sebagai profesi. Yang bisa dilihat di slide ini adalah seperti content creator, influencer, graphic designer, programmer, editor, fotografer, animator, youtuber, web designer, dan lain-lain. Nah, dari situ dalam profesi itu sendiri awalnya mereka pelajari dan mereka tekuni dalam bidang itu sehingga mereka dapat bekerja dalam bidangnya. Seperti konten kreator yang mencari konten, membuat konten untuk suatu kepentingan di dalam kreativitasnya, ataupun influencer yang sebagai public figure, mungkin itu di YouTube, di Instagram, atau sosial media yang lain. Dan mungkin bisa dicari ketika kalian ingin mengetahui gitu berbagai profesi dalam bidang multimedia seperti itu. Dan profesi dalam bidang multimedia itu sendiri sangat luas sebenarnya.
seperti ada finance engineer, IT solution, konsultan, yang dimana sebenarnya nggak hanya networking atau jadi fotografer, tidak, karena profesi dalam bidang multimedia itu sendiri terkait dengan teknologi maupun itu mesin dan sebagainya, itu tetap dalam profesi bidang masih ada bidang multimedia ini juga seperti itu. Oke, kita lanjut. Fenomena yang terjadi dalam menggunakan multimedia apa saja nih? Nah, fenomena yang terjadi dalam media kini ya. Yang pertama adalah kebahasaan yang menimbulkan salah arti atau ambiguitas. Nah, seperti apa sih ambiguitas itu? Kadang-kali contohnya kita berkomunikasi lewat WhatsApp ataupun aplikasi lain di dalam media itu sendiri, kadang mungkin salah paham gitu. Salah pahamnya contohnya kayak kita ketik gitu, kita ngechat seseorang tetapi kita pakai caps lock, padahal kita sedang dalam kondisi baik-baik saja gitu. Tapi ketika si komunikan, si sender itu yang kita kasih pesan ke dia menganggap bahwa kita marah gitu. Karena apa? Biasanya kalau caps lock itu kan menandakan bahwa seseorang itu marah pasti pakai caps lock kan, gitu, seperti itu. Nah, sebenarnya tidak gitu. Nah, itu yang terjadi menimbulkan salah arti ataupun biasanya kalau zaman-zaman sekarang gitu, kadang sangat populer banget yang namanya saling sindir gitu, satire atau sarkas. Nah, itu sebenarnya masuk ke dalam ambiguitas seperti itu. Dan yang selanjutnya adalah menggunakan privasi di dalam media sosial dan sebagainya. Nah, ini yang perlu ditekankan bahwa kita kadang selalu memberikan data-data pribadi, data-data privasi kepada istilahnya dalam dunia teknologi yang mau di HP ataupun di laptop seperti itu, kita kadang kurang hati-hati bahwa bisa saja kita data pribadi kita itu tercuri gitu dengan oknum yang tidak bertanggung jawab. Dari situ kita harus hati-hati ya dalam misalnya mengklik tautan website seperti itu, link, ataupun kalian mendaftar seperti mendaftar dan hal sebagainya gitu yang sering gitu ikut. Nah, di situ kan sering diminta data pribadi atau gitu. Dari situ coba untuk selalu menilik dan selalu berhati-hati. Apakah itu dapat menimbulkan kebocoran data kalian ataupun tidak. Nah, ada lagi juga kenapa menggunakan privasi dalam media. Ini seperti fenomena yang saya sering lihat sekali, mau itu di Instagram, di YouTube, ataupun di WhatsApp, kan selalu ada story ya, story WhatsApp, storygram. Kadang ada yang seharusnya tidak Anda publikasikan, tetapi Anda publikasikan seperti itu. Privasi kalian itu seperti apa ya? Hal-hal yang krusial, hal-hal yang tidak seharusnya dan pantas untuk dilihat, kalian kirim seperti itu. Itu adalah suatu bentuk yang fatal sebenarnya. Dan juga pengekspresian emosional yang berlebihan. Nah, paling banyak gitu ya, kita kalau pengen curhat atau gimana pasti kita ketik status gitu ya, paling sering terjadi gitu. Dan menimbulkan banyak pertanyaan kepada netizen, khalayak gitu, kamu kenapa, Anda kenapa seperti ini, ataupun Anda memperlihatkan Anda depresi atau bagaimana gitu. Anda selalu share atau membagikan itu di status. Nah, itu adalah suatu bentuk yang mungkin
hal seperti itu yang sudah menjadi kebiasaan yang kurang tepat atau bisa dikatakan buruk seperti itu. Nah, Homo digitalis kita adalah masyarakat di mana klaster terbanyak mengalami gagap teknologi. Loh, apa itu gagap teknologi? Gagap teknologi itu adalah ketika kita menerima bahwa dalam era teknologi industri ini kita mengetahui berbagai banyak macam teknologi, multimedia sering kita pakai, tapi kita tidak bisa menggunakan teknologi itu dengan baik. Contohnya seperti generasi boomer, untuk orang tua kita yang mungkin mereka menerima teknologi yang hadir pada saat ini, tetapi ketika mereka memakai, bukannya saya ini, tapi banyak dan sering terjadi, dan kita juga pasti sering seperti itu. Kita memakai teknologi itu, media itu, tapi kita tidak menggunakannya dengan baik, hanya untuk tahu seperti ini dasarnya, tahu bagaimana sih menggunakan ini, tapi tidak tahu bagaimana efeknya, terus akibatnya bagaimana, seperti itu. Kita di sini adalah masyarakat yang homo digitalis, seperti itu. Nah, fenomena yang terjadi pada masyarakat dalam ruang lingkup media. Yang pertama, yang paling utama, hoax. Hoax itu adalah peristiwa yang tidak validnya informasi dan data dari fakta sebenarnya. Banyak ya gitu hoax-hoax dari berita ataupun media yang hanya mencari kepentingan pribadi gitu, yang menimbulkan kebohongan belaka hanya untuk mencari sensasi seperti itu. Nah, ini sangat harus hati-hati ya, kita perlu banyak belajar untuk memfilterisasi, terus literasi. Nah, literasi itu bukan hanya untuk buku saja. Literasi itu banyak sekali, luas sekali gitu. Literasi ada untuk digital dan hal lain sebagainya. Dan contohnya seperti hoax ini. Bagaimana sih kita solusi untuk mencegah penyebaran hoax? Ya, kita harus mengetahui dulu apakah itu benar atau tidaknya. Kita dapat memfilterisasi berita-berita yang mungkin memprovokasi, yang memanas-manasi gitu, seperti itu. Yang sebenarnya kebenarannya itu tidak bisa dikatakan apa betul dengan fakta gitu kan. Nah, mungkin kalian pernah nonton gitu ya, nonton di YouTube yang mungkin lagi viral juga, ada film Tilik tuh. Tilik itu kan ibu-ibunya mungkin sedang banyak berbicara itu dan sebagainya dalam film itu. Mungkin mereka entah itu menyebar hoax atau tidak gitu, seperti itu. Oke, yang kedua, shock culture. Shock culture apa sih? Yaitu keterkejutan budaya baru kepada masyarakat. Seperti halnya dalam situasi di tengah pandemi COVID-19 ini, kita sebenarnya sudah menerima apa itu shock culture gitu. Yang asalnya kita belajarnya ketemu teman-teman, kita bisa nongkrong di kantin, mungkin yang anak-anak sekolah ya, mungkin kita sekarang sudah belajar di kelas, mendengarkan guru, bisa tidur di kelas kalau jam kosong gitu ya. Sekarang kita bertemunya di jarak jauh dalam media online gitu ya, dalam jaringan. Nah, itu kita harus menerima itu gitu sebenarnya. Kadang ada juga yang tidak bisa menggunakan media perangkat dalam media daring gitu. Banyak sekali terkendala. Nah, itu shock culture. Dan juga mungkin kita sekarang harus pakai masker keluar, selalu cuci tangan, ataupun selalu menjaga jarak. Itu yang akan terjadi dalam kehidupan kita. Nah, yang selanjutnya adalah pencemaran privasi. Dan ini terjadi karena adanya penyimpangan sosial di dalam media. Karena mungkin masyarakat Indonesia itu
sangat lekat yang namanya kepo gitu ya, kepo banget gitu ya, pengen tahu urusan orang gitu ya. Nah, seperti ini pencemaran privasi enggak karena kita terlalu mengurusi, terlalu sangat peka gitu terhadap sesuatu, tapi pekanya dalam hal buruk gitu. Dan ini terjadi ke pencemaran privasi gitu. Kayak semisal kita mungkin lagi kesel ke orang, terus kita cerita, kita buat status di dalam sosial media dan kita menyebutkan namanya, dan itu sudah mencemarkan nama baik seseorang itu, seperti itu. Karena media itu ya sangat luas itu, banyak halayak yang tahu gitu. Walaupun kita sendiri merasakan bahwa kita sendiri gitu di sini, tapi kita itu bisa dilihat publik gitu ketika sudah ada media teknologi yang sekarang berkembang. Nah, seperti itu. Nah, terbawanya kemana? Ke cybercrime. Cybercrime itu adalah kejahatan dalam media yang tidak bisa dihindari oleh masyarakat sebagai pengguna gitu. Pasti adanya pencurian data ataupun mungkin mencemarkan nama baik atau penculikan dan hal sebagainya macam gitu ya. Sudah tidak mungkin kita pasti tahu bagaimana kejahatan-kejahatan media sekarang gitu, seperti ada cyberbullying gitu ya, membuli orang itu di media. Nah, itu sangat buruk gitu ya. Jangan sampai kita seperti itu, dan jangan sampai kita adalah korban dari cybercrime itu sendiri. Nah, dampak dari multimedia itu ada negatif dan ada positifnya ya. Positifnya banyak, negatifnya juga pasti banyak, seperti itu. Yang pertama adalah instan ya, apapun mudah dilakukan dan fleksibel di mana saja. Bisa dibawa-bawa ya, sekarang kita sudah punya smartphone, sekarang kita sudah punya laptop yang bisa dibawa kemana-mana gitu, saat kita kerja, kita kuliah, kita sekolah, kita bisa fleksibel dibawa-bawa. Terus yang selanjutnya adalah real time, cepat dan tidak harus menunggu lama gitu kan. Dulu kalau zaman dulu mungkin ya, kalau kita suka-suka sama gebetan ini gitu ya, pacaran kayak ini gitu, kita sekarang kan tinggal chatan gitu ya, tinggal mengirim pesan melalui smartphone atau gimana. Dulu itu sangat sulit sekali, harus pakai Telegram yang pakai kode-kode itu komunikasinya, ataupun harus mengirim surat gitu, menunggu di kantor pos. Sekarang kan cepat gitu, real time, tidak harus menunggu lama, seperti itu. Makanya mental kita sekarang adalah mental yang ingin serba instan, ingin serba real time gitu. Tidak kenapa masyarakat sekarang tidak sabar, karena dari teknologi itu sendiri, dari kesyokan itu, bahwa mental kita ini pengennya instan, pengennya real time, tidak mau menunggu lama, seperti itu. Dan dari multimedia itu banyak yang menarik hati gitu ya, yang dilihat seperti banyak kreativitas, banyak desain-desain, seperti platform konten yang kreatif gitu ya, dan beragam juga gitu. Nah, yang selanjutnya ada etika. Etika dalam pendidikan dapat dicari dan terlihat walaupun tidak secara langsung ya. Dari multimedia itu sendiri kita bisa cepat sebenarnya untuk tahu mana yang baik, mana yang buruk, tapi negatifnya itu kita selalu menyerap informasi yang secara instan, malah kitanya tidak tahu gitu. Karena itu terburu-buru, jadi lebih banyaknya kita hanya mengikuti aja gitu, tren itu aja gitu ya, ke bawah-bawah gitu. Nah, sebenarnya etika itu sangat-sangat mudah dipelajari, karena sekarang banyak banget informasi yang beredar gitu ya, dalam hal belajar atau gimana, cepat gitu mencari informasinya, seperti itu. Jadi sekarang sangat terlihat gitu mana yang bisa berattitude baik ataupun kurang baik itu
dalam menggunakan teknologi itu bisa, karena menggunakan teknologi juga dapat mempengaruhi psikis dan juga mental kehidupan kita seperti itu. Nah, masuknya juga dalam komunikasi. Nah, komunikasi kita ya tidak hanya secara langsung, penyampaian pesan pun dapat dilakukan di mana saja seperti tadi ya, mengirim pesan dan sebagainya. Nah, yang selanjutnya adalah relasi. Relasi sosialnya mudah ditemukan tanpa harus bertatap muka gitu ya. Kadang atau dari rekan-rekan semua mungkin kita dari WhatsApp, dari Instagram gitu, dari Twitter yang ayo mutualan yuk gitu, mutualan. Nah itu kan kita sebenarnya tidak kenal gitu siapa dia gitu, cuman ketika kita bisa menyampaikan pesan kepada salah satu dari pengguna sosial media gitu, walaupun tidak kenal, tapi kita bisa berkomunikasi gitu ya. Relasi sosial kita sebenarnya gampang dicari gitu karena adanya teknologi dan multimedia seperti ini gitu. Nah, komunikasi dan karakter diri dalam penggunaan multimedia. Oke, karakter yang baik dalam menggunakan media. Yang sekarang lagi viral ya, good looking. What's the good looking privilege? Dan itu tidak sama sekali menunjukkan bahwa Anda memiliki karakter yang baik. Kenapa? Yang ganteng belum tentu baik, yang cantik belum tentu juga baik gitu. Karena yang dilihat pun adalah bagaimana sikap, attitude kita baik dalam dunia nyata ataupun dunia maya gitu. Dan memiliki personality branding, konsep dirinya. Personal branding itu apa yang punya kita, konsep diri kita gitu. Yang humanis, kritis, dan dinamis. Seperti apa sih humanis? Kita punya konsep diri yang humanis itu adalah kita memiliki jiwa kemanusiaan. Hal-hal yang sudah kita dapatkan di dalam pelajaran agama, kerohanian kita gitu. Hal-hal nilai-nilai kemanusiaan yang kita dapat di dalam diri kita seperti itu. Dan konsep diri kita yang kritis ingin tahu dan peka terhadap situasi kondisi. Nah, dan juga konsep diri yang dinamis, fleksibel. Kita bisa bukan mengikuti ya, kita bisa beradaptasi walaupun dalam berbagai keadaan situasi kondisi. Seperti peka terhadap keadaan lingkungan sekitar dan mengontrol diri sesuai dengan situasi kondisi. Nah seperti itu. Mungkin banyak gitu ya, rata-rata ada yang belum bisa beradaptasi ketika dengan orang banyak ataupun berbicara public speaking seperti itu, ataupun berkomunikasi dengan orang banyak mungkin di dalam media juga, media massa gitu ya. Tidak apa-apa karena kan berbagai manusia itu kan berbeda gitu ya. Tapi secara tidak langsung walaupun seperti itu, kita harus tetap dapat mengontrol diri sendiri gitu. Karena orang lain tidak bisa mengontrol diri kita sebenarnya. Yang bisa mengontrol kita itu adalah kita sendiri gitu. Jadi orang lain tidak bisa kita ubah, tetapi kita yang bisa mengubah diri sendiri seperti itu. Nah, komunikasi karakter ya, suatu peranan penting di dalam kehidupan, khususnya dalam bermedia. Karakter yang ditunjukkan dalam perilaku dan tindakan individu terhadap relasi sosial dan pengembangan konsep diri. Dan juga komunikasi adalah kunci utama yang paling penting. Nah, ini hal yang sangat-sangat sering terjadi adalah miskomunikasi. Ketika kita berselisih paham dengan seseorang ataupun kita sedang tidak baik gitu, karena dari miskomunikasi itu yang tidak bisa kita kontrol gitu, yang kita tidak bisa melihat keadaan bagaimana seperti apa gitu ya. Kalau contoh kecilnya aja gini, kadang ya perempuan gitu ya, kalau lagi tidak mood gitu, khususnya kadang diem aja, kadang marah-marah gitu ya, ditanya kenapa, nggak apa-apa gitu kan, biasanya kayak gitu, mungkin ditanya sama siapapun gitu ya. Nah di situ terjadi miskomunikasi gitu, ini maunya apa atau gimana.
tapi tidak ada satu komunikasi sedikit pun yang menyatakan bahwa dia tidak mood gitu ya. Seperti itu. Orang tidak bisa membaca pikiran gitu. Kita nggak bisa baca pikiran. Kita bukan, walaupun itu cenayang, walaupun itu orang bisa atau gimana, semua tidak bisa membaca pikiran gitu. Kita dapat membaca situasi kondisi, bukan membaca pikiran orang lain gitu. Makanya kalau misalnya ditanya ataupun sedang ada yang tidak beres, baik itu di media ataupun di dunia nyata, ya kita tanya baik-baik, berkomunikasi yang baik, karena itu adalah kunci utama yang paling penting gitu. Karena komunikasi itu menyatu dalam kegiatan keseharian kita, dan gitu otomatis akan terlibat secara langsung gitu kepada karakter diri sendiri, melalui kebiasaan, juga berdampak pula kepada satu dengan orang lain gitu. Dan sebagai juga citra diri Anda dalam bersosialisasi, baik dalam media ataupun secara langsung. Seperti itu. Ketika kita membentuk karakter yang baik, dalam tutur kata kita yang baik, dalam sikap kita yang baik, itu akan mencerminkan bagaimana citra diri kita itu terlihat gitu ya. Walaupun mungkin kita melihat situasi dan kondisi gitu ya, bukan berarti kita bermuka dua ataupun punya banyak topeng atau bukan, tapi berarti kita bisa mengontrol diri bahwa kita sudah menyamakan keadaan, bisa mengatur keadaan itu, sehingga kita dapat berposisi seperti itu gitu. Be honest to yourself, tetaplah menjadi diri sendiri dimanapun kita berada. Tunjukkan bahwa konsep diri, citra diri kita itu baik maupun dalam secara langsung ataupun dalam media, seperti itu. Ya, cara berkomunikasi dan memiliki karakter itu seperti apa sih gitu ya. Nah, kalau misalnya dalam media gitu ya, dalam media kalian kita membuat konten yang memiliki tujuan baik dan positif gitu ya, kayak mungkin rekan-rekan banyak karya gitu ya, konten-konten yang ingin di-share, ingin dibagikan kepada khalayak gitu di Instagram, di YouTube ataupun yang hal-hal yang lain gitu. Tetapi punya tujuan yang baik dan positif gitu. Dan bukan hanya menjadi urusan atau kepentingan pribadi semata gitu, namun dapat mengedukasi yang mempunyai daya nilai serta kualitasnya gitu. Jadi kita nggak hanya share aja gitu, nggak selalu membagikan gitu apa yang kita kerjakan, tapi coba kita tahu bahwa karya kita itu punya nilai apa tidak gitu. Nilai kebaikan, nilai moral, dan itu bisa jadi dampak positif enggak bagi khalayak itu. Tapi dilihatnya seperti ini, apakah itu baik buat saya gitu, paling simpel gitu ya. Apakah konten ini baik nggak ya buat saya gitu. Dari situ kita bisa melihat apakah kita memiliki tujuan baik dan positif atau tidak. Nah, yang selanjutnya adalah menghindari konten yang bersifat crucial effect. Crucial effect itu seperti efek yang kerusakannya sangat besar gitu, terhadap diri kita maupun terhadap orang lain. Seperti apa? Seperti isu sara ya, menjelek-jelekan orang, terus mungkin yang bersifat kayak pornografi dan hal-hal sebagainya, itu sangat mempengaruhi fisik dan mental kita, walaupun itu secara tidak langsung di dalam media itu membentuk bagaimana karakter kita gitu. Jadi kita sendiri sebagai eksekutor diri, kita punya pikiran, punya otak, punya hati dan perasaan kita sendiri. Kita bisa memfilter gitu, bisa nyaring mana sih yang baik buat saya gitu, mana sih yang tidak gitu, mana sih yang istilahnya itu menguntungkannya atau tidak, seperti itu. Nah, dan pahami juga potensi Anda, potensi kita dalam menggunakan media, dan tanamkan konsep manajemen control self dalam diri kita, yaitu manajemen control self itu bagaimana kita mengontrol diri,
mengatur garis besarnya adalah bagaimana kita bersikap gitu. Bagaimana kita punya prinsip, bagaimana kita punya keinginan, bagaimana kita punya niat gitu. Di dalam diri kita itu adalah manajemen kontrol self. Seperti itu. Nah, apa sih tantangan generasi masa kini dalam pesatnya teknologi informasi dan komunikasi, khususnya multimedia gitu? Nah, yang pertama adalah teruslah berkarya gitu. Apapun itu jangan pernah bosan untuk mencari apa minat dan bakat Anda. Kadangkali ada hal yang membuat malas atau gimana karena situasi kondisi, apalagi sekarang itu banyak sekali hambatan gitu, kendala bagi kita untuk terus berkarya. Nah, dari hambatan itu sendiri gitu, kita coba cari tahu apa nih, kita peka terhadap keadaan kita, apa yang mau kita butuhkan gitu ya. Dari situ kita bisa ngambil karya, semisal kayak Anda bisa menggambar gitu ya. Anda bisa menggambar apa sih yang menjadi dampak positif bagi keadaan sekarang. Menggambar yang istilahnya bersifat menarik, yang dapat menjadi healing ya, biar orang lain tidak bosan seperti itu. Ataupun misalnya rekan-rekan punya keahlian seperti programmer, networking gitu ya. Anda bisa membantu dalam pendidikan daring, dalam jaringan, ataupun halnya seperti membuat website atau apa. Jangan terlalu berpikiran besar ini untuk ini, tidak. Tapi lebih simpelnya adalah membantu yang ada di sekitar kita gitu, kayak seperti orang tua kita, guru-guru kita, dan orang-orang yang sangat membutuhkan di sekitar kita aja dulu gitu. Jangan overthinking. Banyak ya sekarang overthinking gitu, insecure. Dan itu jujur saya alami juga seperti itu, yang namanya insecure ataupun overthinking. Apa sih insecure? Pasti pada banyak yang tahu ya kalimat ini. Karena banyak sekali kita selalu melihat orang lain gitu daripada kita sendiri. Nah, kembali lagi ke konsep diri kita gitu. Niat kita, bagaimana tekad kita, usaha kita. Karena gini loh, ada konsumsi media yang buat kita jadi insecure ataupun overthinking. Semisal, oh dia jago banget ya, saya mah apa atuh ya gitu. Saya cuman bisa gini aja, dia lebih jago atau gimana. Nah, itu yang membuat mindset kita, pemikiran kita itu menjadi insecure karena kita lebih noob gitu ya, lebih pemula dari apa yang sudah kita lihat gitu, mungkin itu teman-teman kita ataupun public figure gitu yang sudah besar gitu kan. Jadi aja kita insecure atau overthinking. Nah, jangan dikurangi lah seperti itu. Boleh sebenarnya melihat itu karena kita membutuhkan public figure, kita membutuhkan figur gitu ya bagi diri kita. Apa sih minat dan kembang bakat kita gitu ya. Kalau Anda sukanya di dalam bidang fotografer gitu ya, dalam bidang fotografer Anda bisa cari orang yang sudah profesional dalam bidangnya, itu menjadi acuan gitu. Bukan jadi insecure yang negatif. Boleh insecure, tapi itu jadikan itu positif bagi diri kita semua gitu. Seperti Anda bisanya menggambar ataupun mendesain, graphic designer, ataupun minatnya hal-hal yang lain, itu coba coba cari orang yang memang sudah profesional di bidangnya, dan jangan menganggap kita itu adalah rendah, tapi kita buktikan bahwa kita mulai dari diri sendiri dulu loh. Kita nggak ada yang istilahnya orang yang asalnya bagus gitu ya, besar dan
segala bisa itu mereka mulai dari nol, nggak mentang-mentang langsung gitu aja. Tidak, itu semua butuh proses gitu. Seperti berlian, itu bongkahan berlian yang asalnya mungkin tidak beraturan, banyak proses, banyak godokan, didikan gitu. Itu akan menjadi berlian yang bernilai gitu, sama seperti kita mungkin merasakan tidak ada apa-apanya, tapi kita mau mengikuti proses, mengikuti alur, kita mau dididik, kita mau berkembang. Contohnya seperti kita mau sekolah, apapun itu kendalanya ataupun banyak gangguan, tapi dari situ itu adalah tantangan bagi kita untuk mengembangkan konsep diri kita mau jadi apa sih gitu. Nah, rules model figur, temukan sosok panutan Anda dalam berkarya dan berkarakter. Oke, mungkin di sini banyak rekan-rekan yang masih sekolah mungkin ya. Jangan menutup diri ya, walaupun mungkin sekarang keadaannya lagi serba sulit, tapi tetap terus berkarya. Apapun itu, jangan jadikan situasi ini menjadi penghalang bagi kita semua untuk terus berkarya gitu. Terlebih lagi kita tadi kan sudah dibahas peka terhadap situasi dan kondisi kita dimanapun kita berada. Nggak apa-apa sebenarnya kalau misalnya kita mungkin lelah ataupun kita aduh mandek, aduh nggak bisa gini. Coba istirahat dulu, coba meditasikan diri, diam sejenak ataupun cari yang mungkin menyenangkan seperti main game atau hal sebagainya gitu. Tapi itu hanya untuk healing sejenak gitu, istirahat sejenak, tapi jangan lupakan apa sih tujuan kita itu gitu. Seperti itu. Oke, mungkin sekian dari slide saya, apa yang sudah saya bagikan kepada rekan-rekan semua. Mungkin adakah yang ingin ditanyakan atau hal yang ingin bagikan dari Anda gitu ya, sharing-sharing. Bisa, boleh ditanyakan, nggak usah tegang ya, santai aja sih sebenarnya. Seperti itu.